Om Swastiastu semuanya. Om Swastiastu. Saya Patricia dari Precious Island mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya teman-teman yang ada sekarang di webinar SDG dari sudut pandang anak muda. Webinar ini merupakan webinar kami yang pertama dan menjadi titik awal kita semua untuk bertindak menyelesaikan masalah global dan menjadi Sustainable Development Goals dalam waktu 10 tahun ke depan. Bagi teman-teman yang belum tahu siapa kami adalah Precious Island, sebuah inisiatif anak muda yang lahir untuk menyelesaikan masalah global. Salah satu inisiatif kami untuk menyelesaikan masalah global adalah dengan movement One Person, One Tree atau One Pot. Movement ini diawali dengan perbincangan kami bersama SOS from the Kids dari UK dan Youth Conservation Initiative Bali yang sekarang hadir menjadi salah satu panelis kami. Dalam waktu 1 tahun ke depan ini, kami ingin mengajak teman-teman sekalian untuk turut serta dalam gerakan menanam 1 juta pohon. Selain untuk menghijaukan bumi, pohon yang kita tanam juga merupakan analogi tujuan dan cita-cita yang kita rawat dan jaga supaya berbuah banyak. Siapa yang punya tujuan tahun ini yang belum tercapai? Ayo, pasti banyak banget. Nah, makanya kita pengen banget buat ngajakin semua teman-teman bikin tujuannya masing-masing, terus kita lakuin bersama-sama. Secara singkat, rangkaian acara hari ini dimulai dari sebentar lagi kita akan putar video sambil nunggu teman-teman yang lain juga lagi sebentar. Terus selanjutnya kita akan mendengarkan teman-teman panelis, masing-masing panelis akan punya waktu 10 menit. Kemudian kita akan ada sesi tanya jawab kepada panelis. Tanya jawabnya mungkin nggak semua pertanyaan bisa kita jawab ya, mungkin beberapa aja. Terus kalau misalnya ada yang mau bertanya, nanti bisa langsung ketik aja di chat kalau misalnya supaya nggak lupa misalnya kayak gitu. Terus terakhir kita akan tutup dengan kesimpulan dan aksi nyata anak muda. Mari kita dengarkan dulu lagu yang sangat bagus ini untuk membuka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai
air berkah, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Halo teman-teman yang baru hadir. Terima kasih sudah datang. By the way, gimana ya? Aku pengen komen dikit nih soal videonya. Videonya menyentuh hati ya. Liriknya aja sudah yang bergaung-gaung gitu. Nah, by the way, kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, kita sebaiknya tidak menyebut nama brand. Jadi jangan jualan ya. Terus yang kedua, mohon untuk menonaktifkan suara mikrofon dan video teman-teman agar tidak mengganggu jalannya webinar. Mikrofon boleh diaktifkan ketika ada sesi tanya jawab. Nanti kalau udah saya panggil nih misalnya, yuk ada yang mau tanya, baru boleh dinyalain lagi mikrofonnya. Bagi yang mau ngomong aja gitu. Terus jika ada yang punya pertanyaan selama sesi webinar berlangsung, bisa tanyain dulu di chat dengan menyebutkan nama dan organisasi atau sekolah Anda, nama panelis yang dituju, dan pertanyaan atau komentar. Jadi nanti kita akan pilih kira-kira sekitar 3 pertanyaan atau komentar pertama. Kalau misalnya kita masih ada waktu, bakal kita jawab lebih banyak lagi pertanyaannya. Ya udah, kita langsung aja kenalin panelis-panelisnya hari ini. Nah, kita sekarang lagi ditemenin sama 4 panelis dari berbagai organisasi nih. Yang pertama panelisnya ada Ari Gunawan dari Precious Island. Yang kedua ada Nikadek Dinda Putri Jayanti dari SMK 3. Kemudian ada Putu Sugiantara dari Youth Conservation Initiative. Dan yang terakhir ada Metri Sulistia dari Undiksa Singaraja. Yuk kita langsung aja ke Ari Gunawan. Ari Gunawan ini pernah bekerja di NGO yang berfokus pada pengembangan potensi desa dan anak muda Bali. Saat ini Ari aktif di Precious Island mengerjakan berbagai hal, mulai dari membuat video, website, hingga membuat blog. Jika kalian membuka websitenya preciousisland.id, itu hasilnya Ari. Nah, sekarang, sebentar lagi, Ari akan menjelaskan SDG secara umum dan bagaimana peran Precious Island. Silahkan Ari, waktunya untuk Anda ada sekitar 10 menit. Terima kasih, silahkan. Thank you, Patris, untuk waktunya. Jadi di sini aku mau cerita tentang Sustainable Development Goals dan juga tentang Precious Island. Karena Precious Island itu sebenarnya sangat erat hubungannya kenapa kita membuat Precious Island dengan SDG sendiri. Precious Island itu merupakan platform yang lahir pada bulan Oktober 2019 dengan saya, Mbak Patricia yang moderator juga sekarang, dan Bu Mercia sebagai pelopornya. Sebetulnya lahir karena rasa gregetan waktu itu. Gregetan banget karena banyak orang yang tidak mengetahui tentang SDG. Precious Island dari dikonsepkan sampai diwujudkan itu berproses kurang lebih 1 tahun lamanya. Kita bertemu, meeting, berbagai macam ide-ide waktu itu lahir, tapi kita selalu punya satu tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan masalah global melalui Precious Island ini. Dan SDG itu penting karena banyak sekali manfaatnya untuk alam dan umat manusia. Bukan main-main, SDG ini Sustainable Development Goals dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin negara di dunia, termasuk Indonesia, lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan diciptakannya SDG ini supaya semua umat manusia secara kolektif bisa berperan bersama-sama untuk mencapai masa depan yang sejahtera dan berkelanjutan. Nah, tapi di Indonesia, entah kenapa dari waktu saya di NGO, di yayasan dulu untuk pengembangan anak muda, macam-macam, pengetahuan tentang SDG itu sangat minim.
Dari pengalaman saya sendiri, setiap interview, setiap survei, baik dengan murid, guru, ada juga dengan pelaku-pelaku bisnis dan pariwisata di Bali. Bahkan saya sempat juga ngobrol dengan seorang anggota DPRD. Sebagian besar tidak tahu apa itu SDG. Nah, di situ saya merasa, oh terjawab sudah. Kenapa inisiatif-inisiatif untuk menyelesaikan masalah entah lingkungan atau sosial sangat langka, terutama di kalangan anak-anak muda. Padahal SDG sendiri menurut saya sangat penting untuk diajarkan sejak usia sekolah. Saya sendiri ketika sekolah ataupun kuliah tidak pernah bersinggungan dengan tujuan aksi global seperti SDG ini. SDG kan ada 17 poin ya. Dan jujur saya sangat merasa missing out sampai saya saya lulus kuliah, saya mencari pekerjaan. Ketika itu saya benar-benar ketika saya bekerja jadi programmer misalnya, saya lulus di jurusan IT, informatika. Saya cuma belajar membuat website, saya belajar coding. Saya ngerasa apa tujuannya saya bekerja kecuali buat dapat gaji, kecuali buat dapat duit. Nah, itu yang saya ngerasa missing out banget. Dan ternyata begitu saya paham SDG, waktu itu saya akhirnya lompat ke dunia NGO. Saya mulai paham, oke, tujuan besar saya itu apa, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga tujuan saya bekerja bagi dunia. Ini dampak besar menurut saya, memotivasi, juga memberikan arahan baru kemana saya mau mengembangkan diri saya sendiri. Jadi tujuan buat diri saya itu bagus banget, dan remaja menurut saya perlu banget, terutama supaya ketika sudah persiapan masuk dunia kerja, kita paham kemana arah karir kita mau kita bawa. Sedangkan ternyata SDG ini kan sangat bagus ya perumusannya. Patris boleh masuk ke slide sebelumnya? Sebelumnya, baik. Ya. Ini udah dipecah-pecah dari aspek yang besar, mencakup pengambilan kebijakan oleh institusi negara, sampai ke aspek-aspek terkecil yang bisa kita lakukan secara mandiri. Contohnya seperti membawa tumbler, itu kan bagus banget buat alam. Dengan membawa tumbler kita udah mengurangi ya pemakaian botol air plastik di Indonesia. Juga ada hal-hal lain seperti membangun kebiasaan-kebiasaan lain seperti menanam pohon. Itu membangun kebiasaan-kebiasaan ini sangat penting untuk memastikan SDG bisa tercapai di tahun 2030. Apalagi SDG hanya bisa tercapai apabila semua pihak bisa bekerja sama. Oke, Patris boleh slide yang tadi. Nah, ini ya ada foto orang semuanya harus berkolaborasi, harus kerjasama. Maka itu peran anak-anak muda itu sangat penting untuk mencapai SDG. Karena SDG diciptakan sejatinya untuk masa depan yang dipegang oleh teman-teman yang masih muda, bukan yang generasi tua-tua lagi, tapi anak-anak mudanya juga harus aktif sekarang. Patris boleh dua slide berikutnya, lagi satu. Oke, nah ini aku mau ngomong soal kebiasaan baru juga, karena sekarang lagi soal pandemi COVID ya. Kan sekarang ini lagi digaung-gaungkan banget soal kebiasaan baru, new normal. Kebiasaan baru ini saya pandang cukup positif sebenarnya dalam konteks mengurangi penyebaran wabah. Tetapi kenapa sih kita nggak mau satu langkah lebih untuk membuat kebiasaan baru? Kan kebiasaan itu susah ya dirubah, kita tahu sendiri. Aku aja kayak berusaha merubah kebiasaan untuk cuci tangan dulu itu susah banget. Dan ini kan sebenarnya momen yang tepat, karena orang udah dipaksa untuk membuat kebiasaan baru. Dari cuci tangan, pakai masker, sampai jaga jarak. Kenapa sih kita nggak juga tambahin kebiasaan-kebiasaan baru yang lain yang sesuai dengan SDG, yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan? Misalnya bawa botol air sendiri dari rumah. Itu kan harus menjadi kebiasaan baru sebenarnya. Yang sama juga dengan kebiasaan untuk memilah sampah organik dan plastik. Selain itu, saya rasa kesempatan yang baik juga ini sebenarnya untuk sekolah, untuk menjelajah celah-celah yang ada, untuk mengimplementasikan SDG di dalam kurikulum sekolah. Cerita sedikit, saya waktu itu sempat berada di Jembrana, ada satu sekolah yang bagus banget. Ini sekolahnya masih sekolah TK, dan mereka udah mengimplementasikan SDG dengan sangat baik di sekolahnya itu. Anak-anak belajar tentang, waktu itu aku ingat salah satu yang paling bagus itu ada Silent Day. Jadi selama 1 hari, mirip kayak nyepi gitu, anak-anak diajarkan untuk tidak membuat terlalu banyak suara bising. Harus berjalan dengan pelan, tidak boleh teriak-teriak. Mereka juga punya kebun di sekolah. Dan mereka mengimplementasikan SDG itu bukan cuma satu aspek ya, kayak menanam pohon, tapi mereka benar-benar kompleks. Menanam pohon, tapi yang mereka tanam itu benar tumbuhan makanan, seperti sayur-sayuran. Dan setiap, kalau nggak salah, 6 bulan sekali, mereka mengadakan bazar. Hasil panen sayur-sayuran ini
anak-anak TK itu diajarkan untuk menjual hasil panennya itu ke orang tua mereka sendiri. Jadi orang tuanya diundang ke sekolah dan anak-anaknya ini menjual ke orang tuanya mereka sendiri. Nah, itu kan bagus banget, anak-anak udah belajar tentang wirausaha dari kecil. At the same time mereka juga belajar tentang menanam pohon, tentang makanan. Itu kan SDG-nya udah banyak banget itu yang kena. Apalagi semakin muda, sekarang anak-anak muda tuh udah makin-makin kreatif semua. Bikin video aja sekarang tuh udah bagus banget. Kemarin yang SMA 1 Mengui, ada anak-anaknya nge-share ke kita video yang mereka buat tuh bagus banget, kayak waduh aku aja sampai kalah. Ya padahal kita udah mirip-mirip di generasinya, tapi beda berapa tahun aja makin ke bawah udah makin melek teknologi. Nah, gimana sih energi anak-anak muda ini bisa diarahkan ke sesuatu yang positif? Dan ini juga berdampak jangka panjang untuk mereka sendiri, karena pada akhirnya kebutuhan industri-industri di dunia pasti akan sejalan dengan SDG ini sendiri. Contoh saja dari pengalaman saya, di Bali jumlah turis yang peduli dengan lingkungan dan ingin berkontribusi balik terhadap masyarakat lokal itu tinggi sekali tahun lalu ya. Sampai banyak acara-acara yang diadakan untuk warga difabel, bahkan sampai ada yang tinggal bersama warga di desa juga. Dan ini turis-turis bule ini mereka ke desa tuh bukan ke homestay yang bagus itu, mereka benar-benar tinggal di rumah warganya, yang kamar mandinya bahkan nggak ada pintunya, but mereka sangat enjoy sebenarnya untuk hal-hal seperti itu, karena mereka ingin berkontribusi balik. Oleh karena itu menurut saya ini kan sebenarnya sekarang ini momentum yang tepat untuk membuat gerakan anak muda baru. Membuat implementasi SDG di lingkungan sekitar kita yang bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan. Dan digerakkan oleh anak muda, didukung oleh sekolah, dan dikolaborasikan dengan institusi publik dan privat. Kan sekali lagi yang namanya perubahan positif itu harus masif. Semua pihak harus berkolaborasi dengan baik. Nah, di sini kita Precious Island tuh ingin berperan karena kita mau menjadi mitra strategis untuk inisiatif-inisiatif yang lahir dari anak muda ini. Karena dari pengalaman saya dulu yang di NGO saya sebelumnya, agak curhat sedikit, saya pernah berusaha menciptakan youth empowerment di West Bali, tapi akhirnya ternyata sulit. Anak mudanya ada, antusias-antusias sekali. Tapi ya akhirnya tanpa ada mitra, tanpa ada partner, semuanya dikerjakan sendiri, saya udah pusing dengan anak-anaknya, tapi tidak ada resource. Akhirnya lama-lama juga kita cuma bikin kelas-kelas dan lain-lain, tapi tidak ada kelanjutan. Adanya mitra strategis itu, seperti Precious Island yang kita bikin ini, tujuannya itu untuk memastikan ada input baru terus untuk inisiatif-inisiatif anak muda ini, untuk menyalurkan energinya sekaligus menciptakan sesuatu yang baru setiap saat. Jadi fokusnya Precious Island, kita tuh benar-benar mau supaya setiap organisasi itu kita injek terus dengan sesuatu yang baru, ide-ide baru, kita kenalkan dengan orang-orang baru. Karena itu sangat, dari pengalaman saya itu dulu saya sangat butuhkan, dan sayangnya waktu itu saya tidak mendapatkan itu. Nah, sekarang contohnya ya kita kan ada gerakan One Person One Tree, nanti mungkin panelis-panelis lain bisa menambahkan tentang itu. Yang mau anak muda, mau anak tua siapa aja, kalau bikin sesuatu bareng yang positif untuk SDG, kita maunya bareng sama Precious Island. Gitu. Ditunggu ya, terima kasih. Terima kasih Ari. Penjelasannya sangat-sangat lengkap ya. Nih ada hadiah. Apa? Hadiahnya tepuk tangan palsu. Oke. Aduh. Thank you Ari. Aku setuju banget sih soal pengalaman aku selama ini juga ketika ketemu sama anak-anak muda, entah yang seumuran atau yang lebih muda atau yang mungkin lebih tua sedikit, kita semua itu pengen melakukan sesuatu yang baik, cuman kadang bingung wadahnya di mana. Terus cost apa sih yang mau dibawain kayak gitu. Nah, emang penting banget kerjasama dan kenal orang semakin banyak, kita juga bakal semakin nge-shape semakin ngebentuk mimpi-mimpinya kita juga gitu sama tujuan hidupnya. Nah, setelah ini aku pengen nampilin sesuatu buat teman-teman. Kan udah pada tahu nih SDG itu apaan. Kemarin pas registrasi kan ada survei singkat tentang SDG mana aja sih yang teman-teman pilih atau yang teman-teman pengen lakukan atau selesaikan kayak gitu. Ini nih hasilnya. Yang paling tinggi ada di SDG nomor 4, Quality Education.
soal quality Aku education banget ini education. iya, aku setuju banget karena juga sebagian besar pesertanya adalah ini ya, dari murid-murid SMA, SMK juga. Kemudian yang berikutnya ada 23 itu dari Decent and Economic Growth. Jadi semuanya pada peduli tentang economic growth. Kemudian yang berikutnya ada tertinggi berikutnya di angka 19, di nomor 3 dan nomor 5, good health and well-being sama gender equality. Di ini nih hasilnya dari pemetaan dari teman-teman sendiri yang kemarin ngisi registrasinya. Nah, untuk yang selanjutnya kita mau langsung ke Dinda. Dinda ini dari SMK 3 Denpasar. Terus aktif di kegiatan kompetisi fashion show dan menari. Dinda akan menceritakan hal-hal sederhana yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk mencapai SDG mulai dari diri sendiri dan sekolah. Silahkan Dinda, waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang penerapan SDG yang bisa kita lakukan dan yang bisa kita lakukan bersama. Nah, penerapan SDG ini bukan hanya kita bisa lakukan di lingkup kecil, tapi kita bisa melakukan dalam skala besar. Maksudnya, kita bisa mengajak teman-teman bersama-sama untuk melakukan SDG ini. Nah, yang akan bisa berdampak lebih besar kepada lingkungan. Jadi, yang pertama saya akan bahas itu penerapan SDG yang kita bisa lakukan sendiri di saat pandemi sekarang. Nah, yang pertama kita bisa berkebun di rumah. Nah, berkebun di rumah itu merupakan kegiatan yang sangat amat mudah yang bisa kita lakukan di rumah. Contohnya kita bisa melakukannya dengan keluarga. Kita bisa berkebun dari yang kecil. Contohnya kita bisa menanam seperti jahe, kunyit, ataupun bahan pokok lainnya. Kita juga bisa menanam tanaman seperti jepun atau anggrek untuk hiasan di rumah. Nah, berkebun di rumah ini bukan hanya bisa menghasilkan sesuatu untuk kita bisa manfaatkan, tapi kita juga bisa menjadikan berkebun itu sebagai hiburan kita dan bisa menjadikan waktu untuk bersama keluarga. Karena di saat pandemi ini kita tahu bahwa kebanyakan anak-anak sudah ketergantungan dengan gadget, jadi waktu untuk bersama keluarga itu sangat kurang. Nah, kita bisa melakukan kegiatan ini di rumah untuk menambah waktu bersama keluarga kita. Setelah itu, yang nomor 2, kita bisa berolahraga di rumah. Nah, berolahraga ini sangat penting, apalagi di saat pandemi sekarang. Yang gunanya untuk meningkatkan imun tubuh kita agar tidak mudah terkena penyakit. Nah, olahraga ini juga tidak hanya bisa dilakukan di luar rumah, tapi kita bisa lakukan di rumah dan bersama keluarga. Contoh olahraganya, kita bisa jogging, yoga, ataupun melakukan olahraga lain seperti bermain bulu tangkis ataupun lompat tali. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penerapan SDG yang kita bisa lakukan bersama. Nah, saya akan mengambil contoh dari penerapan SDG di SMK Negeri 3 Denpasar. Nah, kegiatan yang pertama itu kegiatan Tanimas. Kegiatan Tanimas ini merupakan kegiatan menanam sampai memanen sayuran yang dilakukan di halaman belakang sekolah yang diikuti oleh seluruh warga sekolah dan guru-guru. Yang dilakukannya secara bergilir. Gunanya agar mengurangi pembelian bahan pokok, menghijaukan lingkungan sekolah, dan mengedukasi murid untuk bercocok tanam. Sayuran yang sudah kita tanam yaitu terong ungu, cabai, dan tomat cherry. Nah, kegiatan Tanimas ini sudah diajarkan atau dibina oleh guru PLH kita sendiri.
Nah, selanjutnya itu kita ada menyediakan galon air di beberapa sudut sekolah. Nah, kegiatan ini sudah dilakukan dari bulan November 2019 lalu yang disediakan oleh pihak OSIS SMK Negeri 3 Denpasar yang gunanya untuk mengurangi sampah plastik yang dapat merusak alam dan mendorong siswa untuk peduli dengan lingkungannya dan mendorong siswa untuk membawa tumbler sendiri ke sekolah. Setelah itu kita ada hidroponik. Nah, bercocok tanam dengan cara hidroponik ini sudah dilakukan dari bulan November 2019 lalu sampai dengan sekarang. Gunanya untuk mengefisienkan penggunaan pupuk dan air secara berlebih di sekolah. Dan menambah atau mengembangkan media tanam di sekolah. Contoh tanaman yang kita sudah tanam dengan cara hidroponik adalah tanaman pokcoy. Setelah itu, kita ada aquaponik. Nah, aquaponik ini mungkin tidak banyak, mungkin terdengar asing. Aquaponik ini merupakan cara bercocok tanam dengan menggunakan pupuk dari kotoran hewan. Gunanya untuk memanfaatkan kotoran hewan dan mengurangi penggunaan pupuk. Nah, contoh tanaman yang kita bercocok tanam dengan aquaponik ini yaitu tanaman kangkung yang kita gunakan pupuknya itu kotoran lele. Nah, selain itu tambahannya kita ada pembuatan tada hujan yang kegiatan ini dilakukan pada bulan Januari 2020 lalu yang dilaksanakan oleh guru dan beberapa siswa. Gunanya untuk mengurangi penggunaan air bersih secara berlebih dan memanfaatkan air hujan sebagai cadangan air minum untuk masa depan. Nah, dan program kita selanjutnya, kita akan membuat program One Person, One Tree, yaitu program dari pengurus OSIS dan seluruh guru dari SMK Negeri 3 Denpasar yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli atau pada saat tahun ajaran baru. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menjelaskan, Dinda. Ada hadiah juga nih buat Dinda. Sebentar. Nah, dari Dinda udah ada beberapa poin ya yang dilakukan di SMK 3, dimulai dari diri sendiri juga. Mulai dari jaga kesehatan, kemudian juga kegiatan bersama keluarga kayak menanam bersama. Aku suka banget sih poinnya yang soal ini, di sekolah ada kegiatan tanimas. Itu sangat-sangat menarik. Nanti di akhir akan ada Adrian juga akan menjelaskan lebih jauh tentang kegiatan One Pot juga dan tanimas di akhir acara nanti. Terima kasih ya Dinda sekali lagi. Selanjutnya kita mau lihat nih ada video dari teman-teman dari YCI. Teman-teman dari YCI kemarin udah bikin video tentang One Pot. Yuk kita lihat sekarang. Nah, ini dia kegiatan yang kami lakukan di Community. Di sini saya dari YCI itu menanam biji cabai yang akan saya jadikan bibitnya. Di sini udah ada biji cabai yang berkecambah dan juga di sini juga ada yang tumbuh bibit cabainya. Ini aku mau ngasih lihat ke kalian tanaman yang udah aku tanam di rumah apa aja. Ada tanaman jeruk, dan aku juga punya pohon yang besar. Nih, udah ada buahnya, lumayan banget. Next teman-teman, aku juga ada tanaman mint di rumah. Ini udah lumayan besar karena udah
Lumayan lama sih. Dia, aku akan mengenalkan kebun kecilku di rumah. Jadi aku beberapa menanam sesuatu di kebun itu. Yang pertamanya ada kelengkeng. Habis itu ini apa namanya masih kecil. Terus habis itu di sini tuh lebih lebat ke bunga sandat. Jadi di sini tuh aku ambil bibit dari kampung karena udah ada bibitnya langsung. Terus udah itu di sini yang berpenghasilan untuk bisa dikonsumsi itu langsung ada saus. Aku udah dua kali dapat apa namanya hasil dari saus itu sendiri. Dan aku proses masih ada bibit-bibit aku di belakang. Jadinya kalian juga harus ikutan nanam pohon di rumah walaupun punya lahan yang sempit. Oke, baik. Dalam pembibitan buah naga seperti biasa kita pilih dulu bibit buah naga ya yang memang sudah ada akarnya. Kita siapkan tanah. Nah, tanah dari perkebunan yang subur tentunya. Kita siapkan yang namanya polybag. Nah, nanti untuk medianya. Mengisi tanah terlebih dahulu, lalu diisi bibitnya dan isi dengan tanah setengah penuh ya. Nah, jadi bibit pun siap untuk kita tunggu atau kita pastikan dia tumbuh. Jadi memang bibit buah naga seperti ini yang memang sudah ada akarnya dari awal itu memiliki tingkat peluang hidup yang tinggi. Nah, jadi menurut pengalaman saya ini tidak mudah mati dan mudah untuk hidup. Saya sangat gemar mengkoleksi tanaman hias, dan inilah salah satu kegiatan yang saya lakukan di Community. Selain mengkoleksi tanaman hias, di rumah saya juga menanam beberapa tanaman buah, seperti terong dan timun. Dan itulah kegiatan yang saya lakukan di Community. One pot, yaitu one person, one tree. 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 One pot. One person, one tree. Ini loh teman-teman, video yang dibikin sama teman-teman dari YCI. Bagus banget ya videonya. Mereka bikin sendiri sebentar lagi ya. Cuman berapa hari aja. Pokoknya keren banget deh. Nah, yuk kita lanjut ke salah satu panelis kita yang ketiga. Panelis kita yang ketiga ini namanya Ibu Tu Sugiantara. Sugi ini dari Youth Conservation Initiative. Nah, tadi video yang tadi tuh dibuat sama anak-anak dari Youth Conservation Initiative. Waktunya dipersilahkan untuk Sugi, silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan nama saya Ibu Tu Sugiantara dari Youth Conservation Initiative Bali tahun 2020, yaitu organisasi konservasi di bawah naungan Conservation International Indonesia. Nah, jadi bahwa pada kesempatan kali ini dan organisasi kami yaitu YCI Bali. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh panelis pertama tadi, nah Kak Ari, bahwa bangsa-bangsa itu mengadakan rapat bersama, menyepakati tujuan bersama, yaitu goal bersama bangsa-bangsa yang ada di dunia, yaitu SDG, Sustainable Development Goal. Nah, kami dari YCI ini, nah hampir 1 tahun lebih itu berkontribusi untuk mewujudkan goal tersebut melalui kegiatan
kami ingin mewujudkan goal kami, yaitu the first Youth International Conference in the world yang akan membahas tentang lingkungan. Nah, jadi sebelum kami mencapai goal sebesar itu, nah sebelumnya kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan SDG-nya ini. Nah, yaitu next. Next. Nah, yang pertama itu ada student gathering. Nah, student gathering-nya ini itu merupakan sejenis seminar yang kami lakukan untuk mengundang pelajar untuk bersama-sama mengetahui bahwa kita ini di Bali sebenarnya sedang mengalami yang namanya krisis. Next. Setelah kami mengadakan yang namanya student gathering, nah kami mengadakan yang namanya live in di Desa Dukuh. Live-in-nya ini tepat berada di Desa Dukuh di dekat lereng, nah di Karangasem. Nah jadi di sana merupakan daerah yang memang sudah benar-benar mengalami yang namanya krisis air. Nah jadi pada saat kita di student gathering kita diberi pengetahuan dan di live in di Desa Dukuh ini kami merasakan langsung bagaimana rasanya hidup di dalam lingkungan yang sudah mengalami krisis air. Lalu next, setelah kami live in di Desa Dukuh, nah kami mengadakan namanya peluncuran WCI. Nah kami mengadakan peluncuran ini agar kami inisiatif merupakan organisasi inovasi. Next, stop. Lalu kami mengadakan yang namanya forum budaya air hujan. Nah, forum itu membahas tentang cara manfaatkan siap minum. Misalnya Sugi putus-putus suaranya. Mungkin bisa diulangin yang soal forum budidaya air hujannya. Air hujan. Oke. Putus-putus. Oke. Oke, jadi, nah, forum budidaya hujan yang dilakukan itu untuk mengedukasi bahwa kan air minum air yang memang dan semua nggak tahu kita minum benar kali air siap minum. Nah, setelah kami mengadakan forum budaya air hujan, nah kami langsung dampingi oleh Pak Romo Krijito untuk membuat alatnya langsung. Kita langsung take action. Kita langsung take action di SMA langsung buat alatnya langsung ada. Nah, di sini kami didampingi oleh Romo Krijito membuat bersama kita di Singaraja. Setelah alat jadi kita langsung demonstrasi di Singaraja, tepatnya jadi di sana terkait di Singaraja. Nah, lalu next, setelah kami membuat inovasi untuk untuk mengatasi krisis air hujan tersebut. Nah, kami juga berkontribusi menanam 400 pohon. Menanam 400 pohon bersama. Di sini ada dari Ramada, nah Babi Windam. Nah, jadi kami di sana menanam pohon di ujungnya. Lalu setelah itu, nah kami namanya Precious Island. Nah, di sana membuat website dan melalui WhatsApp. Nah, agar kami bagi informasi, jadi apapun yang kita lakukan, kontribusi apa yang kita biar tidak stuck aja. Nah, lalu next,
Nah, setelah itu kita melaksanakan namanya youth camp. Nah, youth camp-nya ini, youth camp yang kami, oh ya, oke. Jadi setelah itu kami ada juga clean up. Nah, di Renon bersama Bye Bye Plastic Bag. Nah, Bye Bye Plastic ini membersihkan daerah Renon dari sampah-sampah. Nah, jadi kami juga kegiatan sosial. Next. Oke. Setelah lakukan yang namanya kegiatan ada juga kegiatan Mister Tourism Team Bali. Nah, jadi di ranah pariwisata juga kami ikut di sana, lalu meeting dengan SOS From The Kids. Nah, lalu ada yang sekarang kami lakukan yaitu One Person One Tree. Dan yang nantinya kami akan melakukan namanya research. Kami melakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat dan agar juga diriin semua. Nah, jadi begitulah kegiatan-kegiatan kami di YCI. Nah, jadi untuk para hadirin semua, di sini saya konservasi itu luas. Apapun latar belakang semua, jika kalian mau memiliki keinginan untuk mengabdi, maka di sini kalian akan berperan sebagai anak. Anak dari ibu berpap berkontribusi untuk alam. Apapun itu, baik itu dari SM, lulusan masa, IT, pariwisata, atau yang lain-lain. Maupun SM lulusan bahasa, MIPA, atau IPS. Kalian bisa berkontribusi untuk alam. Bahkan, bisa melihat ada model pertama yang merupakan lulusan IT. Jadi lulusan IT nggak selalu harus jadi programmer. Mereka bisa kontribusi untuk alam. Dan mereka memilih untuk berkontribusi untuk alam. Nah, jadi di sini saya tekankan kembali, konservasi itu luas. Kalian bisa berperan dalam berbagai bidang untuk alam kita. Nah, jadi untuk kalian yang masih berpikiran bahwa ke depan aja, kalian masa bodoh dan abad alam. Ingatlah kata ini, dan jika kalian ingin mencapai masa depan, yang sekaligus menjadi kalimat penutup dari saya. Nah, jadi kalimatnya berbunyi, you cannot get the future without nature, because future need nature to thrive. Kalian tidak bisa meraih masa depan tanpa alam, karena masa depan itu memerlukan alam untuk bertahan. Oke, sekian dari saya, Ibu Dantara di YCI Bali. Salam konservasi. Wah, keren banget, Sugi. Thank you. Banyak ya kegiatan yang dilakukan sama YCI. Mulai dari nanam pohon, sampai, wah banyak deh. Terus tema tahun ini, tahun 2020 ini tentang air hujan ya, Sugi ya. Udah ada sekitar 5 sekolah ya, kalau nggak salah, yang join untuk nadah air hujan. Terus di treatment buat jadi air minum, ya kan? Terus sekarang gimana? Sekolah-sekolahnya juga, tapi kalau sekarang lagi pada tutup sih ya, jadi belum bisa ngomongin soal ini lagi. By the way, itu dari Putu Sugiantara. Nah, ini setelah ini ada video lagi satu nih. Videonya yang ini dibuat sama teman-teman dari YCI juga. Karena kalian ada ngikutin challenge ya dari SOS from the Kids. Jadi SOS from the Kids ini sebuah organisasi, sebenarnya mereka tuh komunitas sih. Jadi mereka bikin lagu tentang, ceritanya tentang SOS from the Kids gitu. Bahwa ini tuh waktu ya, sekarang ini loh waktunya untuk menyelamatkan nature-nya kita. Karena seperti yang tadi Sugi udah sebutin, kita nggak bisa hidup tanpa adanya nature kayak gitu. Nah, ini salah satu lagu yang dinyanyiin. Yuk kita lihat sebentar.
All the grown-up take note of this. Finding your voice, calling you out. You can't lead the world in fire and run. This is an SOS from the kids. Please change the story. Rewrite the plot. This beautiful earth cannot be lost. Stop hurting our planet like you don't care. There's only one world for us to share. This is an SOS from the kids. All the grown-ups take note of this. Wake up and see that you must make a change. This is your signal of heroes in red. This is an SOS from the kids. Please change the story. Rewrite the plot. This beautiful life cannot be lost. So hurting our planet like you don't care. There's only one world for us to share. Don't listen to crackers, they only want their cream. Always needing oil for feeding their machines. You must care about the animals, care about the trees. I'll need help from you, you'll get help from me. Please change the story. Change the story. Rewrite the plot. This beautiful life cannot be lost. Cannot be lost. Stop hurting our planet like you don't care. There's only one world for us to share. This is an SOS from the kids. You can do better than this. Gimana teman-teman videonya? Keren banget ya yang dibuat sama teman-teman dari YCI. Ini Mbak Bumer aja sampai terharu katanya. Pak Iwan juga. Teguh bilang mantap. Terima kasih Teguh. Oke, supaya kita nggak lama-lama terbawa suasana, ada panelis kita yang terakhir. Namanya Metri Sulistia. Metri ini dari Undiksa Singaraja aktif menjadi Duta Seni dan Budaya Bali tahun 2019. Metri akan berbagi tentang aksi nyata. Oh ya, emang. Aksi nyatanya dia Metri dan yang dilakukan di Undiksa juga. Yuk kita dengerin, waktunya dipersilahkan untuk Metri. Halo, thank you Kak Pat. So, selamat sore semuanya, kakak-kakak, teman-teman, bapak, ibu dari berbagai daerah di Indonesia ya. Tadi ada juga yang dari Flores, selamat sore. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam webinar kita yang pertama. Alright, so saya Metri Sulistia, saya merupakan mahasiswi pendidikan bahasa Inggris Undiksa semester 4. Nah, teman-teman, kita ngobrolnya santai aja ya. Jadi kita di sini berbagi, saya sebagai seorang generasi muda, bukan seorang expert, tetapi sebagai seorang yang mempunyai keinginan memajukan bangsa ini untuk mencapai tujuan kita bersama atau Sustainable Development Goals kita, untuk mencapai sebuah kesejahteraan dan juga kesuksesan negeri ini ya tentunya teman-teman. Nah, sebagai seorang generasi muda nih teman-teman, rasanya masa muda itu adalah masa yang luar biasa teman-teman. Masa yang menggebu-gebu banget karena kita itu adalah
golden generation. Alright, golden generation ya bahasanya. Exactly, kita itu adalah garda terdepan bangsa nih teman-teman, yang menjadi penentu tujuan bangsa ini. Dan sebagai seorang remaja nih Kak Pet, tentunya saya mempunyai visi dalam hidup saya. Cialah, gaya banget ya visi. Tapi beneran nih, saya punya visi untuk memajukan masyarakat saya, baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial budaya, tentunya yang berkarakter dengan misi, tentunya bekerja dengan keras, kemudian tak lupa untuk berdoa, menjadikan diri sebagai gelas kosong untuk selalu menerima informasi positif lainnya, dan tentunya aktif bersosialisasi. Nah kan, jadi deg-degan, belepotan deh. Jadi kita harus bersosialisasi, membentuk organisasi-organisasi yang positif, menyebarkan informasi-informasi yang positif pula. Nah, sebagai seorang mahasiswa Undiksa nih Kak Pet dan teman-teman, ada begitu banyak program yang ada di Undiksa. Kita bisa lihat di layar selanjutnya, bahwa Undiksa itu adalah organisasi yang sangat besar. Next, Kak Pet. Nah, di Undiksa ini ada yang namanya fakultas, universitas, dan juga jurusan. Saya sendiri merupakan mahasiswa program studi bahasa Inggris di jurusan bahasa asing dengan organisasi HMJ. Di HMJ ini dan di Undiksa ini kita menjunjung tinggi nilai Trihita Karana nih teman-teman. Trihita Karana itu adalah 3 penyebab kebahagiaan, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan lingkungan. So, di Undiksa kita tidak bisa berfokus hanya pada satu titik, tapi kita mempunyai banyak fokus dengan lingkungan kita, dengan orang-orang di sekitar kita sebagai sesama, dan juga dengan Tuhan kita. Ada banyak sekali program yang kita canangkan, mungkin dari teman-teman panelis tadi yang lain, sudah sangat keren-keren banget yang punya fokus di lingkungan, punya fokus penanaman, tapi kita ada banyak sekali fokus karena Undiksa juga bidang kependidikan, jadi kita menitik beratkan kepada pendidikan, tapi tak lupa juga untuk mesejahterakan masyarakat kita di bidang pangan, di bidang lingkungan, dan juga ketuhanan. Next nih Kak Pet, di HMJ kita punya banyak sekali program. Ada namanya Return to Nature. Kita ini mengadakan kegiatan coral cultivation, waktu itu bulan September ya di Grogga, untuk penanaman pohon. Ada juga kegiatan pelepasan tukik di daerah PP atau Pantai Penimbangan Singaraja. Kita perlu untuk menjaga satwa-satwa di sekitar kita, salah satunya tukik ini. Kita juga aktif di bidang charity untuk memberikan bantuan pendidikan, bantuan pangan ke sekolah-sekolah untuk adik-adik kita yang kurang mampu, memberikan pembelajaran bahasa Inggris secara gratis, karena kebetulan fokus saya adalah bahasa Inggris. Selain itu kita juga bergerak di bidang kemanusiaan nih teman-teman. Kita aware sama yang namanya AIDS. Tanggal 1 Desember itu sebagai Hari AIDS Internasional, kita menggencarkan informasi-informasi, kita menggalakkan informasi-informasi tentang HIV AIDS melalui brosur, dan kebetulan brosurnya itu, puji Tuhan, itu adalah desain saya pribadi teman-teman. Jadi kita sebarkan ke masyarakat-masyarakat di Singaraja bersama teman-teman HMJ, sekitar 50-an orang teman-teman, dan kita juga mengadakan kegiatan cek kesehatan gratis, kemudian donor darah teman-teman. Next nih teman-teman. Nah, kebetulan juga puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk menjadi Duta Gendre Provinsi Bali, di mana memfokuskan diri kepada pendidikan remaja, pembentukan keluarga yang sehat, dan bagaimana menjadi remaja yang berkualitas. Jadi saya aktif melakukan kegiatan sosialisasi kepada remaja, kepada keluarga-keluarga di Bali tentang bagaimana sih kita sebagai seorang remaja menjadi remaja yang berkualitas melalui pendidikan seks, kemudian bagaimana kita menghindari narkoba. Jadi di sini ada beberapa kegiatan saya melakukan kegiatan charity teman-teman di salah satu yayasan Oda di Singaraja untuk memberikan motivasi, kemudian ada kegiatan syukuran, ada juga kegiatan berbagi dengan adik-adik kita, ini tepatnya di Bajresandi waktu itu, dan juga sosialisasi tentang HIV AIDS di Gianyar Ubud teman-teman. Seperti itu. Next. Nah, selain sebagai seorang duta genre Provinsi Bali, saya juga diberikan kepercayaan untuk belajar lebih keras lagi untuk memotivasi teman-teman dan juga untuk berkontribusi terhadap lingkungan kita sebagai seorang duta seni dan budaya Bali tahun 2019. Nah, teman-teman, seni dan budaya itu sangat luas teman-teman. Kita tidak bisa hanya mengatakan seni tari, seni wayang, seni gamelan, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita menghargai orang lain, menghargai waktu, mencintai lingkungan kita, itu juga merupakan budaya yang kesannya sederhana teman-teman, kesannya sepele, tapi banyak orang yang masih mengabaikan itu.
Dan bergabung dengan PI, Precious Island, merupakan budaya baru yang saya tanamkan untuk mencintai lingkungan kita. Budaya ini sudah ada sejak lama dalam diri saya, tetapi bergabung adalah hal yang baru untuk semakin menyuarakan tentang kepedulian kita dengan lingkungan, berkolaborasi dengan diri saya pribadi sebagai seorang duta. Kita juga aktif melaksanakan kegiatan charity, memberikan pangan kepada saudara-saudara kita yang masih harus bekerja di luar rumah dalam situasi seperti ini, aktif mengadakan kegiatan bakti sosial ke yayasan-yayasan disabilitas, mengadakan pemberian pangan, kemudian pendidikan, soft skill, dan doa bersama teman-teman. Karena kita juga harus selalu ingat dengan Tuhan, sesama kita, dan juga lingkungan kita, sesuai dengan Trihita Karana tadi. Next, teman-teman. Nah, di sini juga ada kegiatan bersih-bersih nih, di Pantai Matahari Terbit Sanur. Ada juga penanaman pohon ini di Benoa. Dan selain mempedulikan tentang lingkungan pendidikan, tentunya balik lagi nih, sebagai seorang duta seni dan budaya Bali, saya diberikan anugerah oleh Tuhan untuk mempunyai kemampuan menari. Nah, pendidikan itu ada luas. Seni tari pun bisa dijadikan bahan ilmu pengetahuan untuk dapat dilestarikan. Jadi saya aktif menyuarakan seni tari di akun media sosial saya melalui foto-foto. Dan next nih teman-teman, saya bakal punya project dengan pasangan saya, Cela, pasangan ya, untuk menyampaikan tentang seni budaya Bali secara lebih luas di kancah yang lebih besar, yaitu di kancah nasional. Dan Astungkara diberikan kesempatan nanti mungkin di tingkat yang lebih tinggi ya, di internasional Swahe. Dan selain itu, saya juga bergerak di bidang ekonomi. Belum nih Kak Pet, belum. Sabar. Sebelumnya. Oke, ini seni sahab nih teman-teman. Selain seni tari, juga ini seni sahab saya angkat untuk disebarluaskan selain dalam bidang seni, tetapi juga membantu perekonomian masyarakat di sekitar saya, untuk membantu para pengrajin sahab, membantu memberikan income untuk menyebarluaskan informasi ini. Dan apa sih sebenarnya sahab itu? Bahwa sahab ini merupakan sarana tradisional yang kita dapat gunakan untuk persembahyangan bisa, untuk hiasan juga bisa. Jadi dari berbagai sektor seni dan sektor ekonomi dapat menerima manfaat dari penyampaian informasi secara luas ini. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik itu sangat positif, teman-teman. Next. Nah, yang saya katakan tadi bahwa saya sebagai seorang mahasiswa kependidikan dan akan menjadi seorang calon pendidik, saya berfokus pada pendidikan itu sendiri. Di luar Undiksa, di luar organisasi yang saya miliki, saya juga mempunyai organisasi bersama dengan teman-teman saya di Undiksa. Ini tidak dinaungi oleh Undiksa, tetapi kami semua adalah anak Undiksa, membangun lingkar studi tumbuh untuk memberikan pendidikan secara gratis, memberikan bantuan pendidikan kepada teman-teman kita, adik-adik kita di Pegayaman, untuk memberikan bantuan pengajaran soft skill, kemudian bahasa Inggris, dan juga memberikan bantuan alat tulis. Dan dananya ini bersumber dari perorangan kita pribadi, dari masing-masing anggota sukarela memberikan bantuannya berapapun. Yang penting kita mampu menjalankan tujuan mulia kita untuk mendidik adik-adik kita. Dan teman-teman, di sini seru banget teman-teman. Kita bisa bercerita, bertukar pendapat dengan orang-orang di daerah sana, dengan teman-teman kita juga yang di keanggotaan ini. Dan kebetulan kegiatan yang kami lakukan ini, di awal banget kita baru bertemu, baru berkenalan, dan kita akrabnya, wow, cepet banget teman-teman. Dan kayak, I really love children, teman-teman. Dan anak-anak itu lugu sekali dan sangat penting untuk kita mengajarkan hal-hal positif. Begitu. Next. Nah, teman-teman, selain di organisasi, baik provinsi maupun di tingkat universitas dan sekolah, saya juga aktif melakukan kegiatan penanaman di rumah nih, teman-teman. Dan uniknya, ini nenek saya, teman-teman. Mungkin yang dari luar Bali tahu nenek itu adalah Dadong. Dadong saya ini sangat cinta dengan tanaman. Dan Astungkara menular ya ke saya, dia lebih rajin untuk menanam nih teman-teman, lebih peduli dengan pohon-pohonnya. Jadi ketika saya lupa nih nyiram tanaman saya, dia yang bakal bergegas gitu teman-teman. Jadi ada banyak sekali pohon seperti pohon sawo, pohon pisang, pohon pepaya yang kami tanam di rumah. Ada juga kaktus, andong. Dan ada yang lucu nih teman-teman, pohon pepayanya itu nggak saya tanam. Saya ini kan hobi banget ya makan buah pepaya. Jadi bijinya saya sebar sembarangan aja ke halaman rumah. Dan ternyata tumbuh teman-teman, dan itu menghasilkan buah yang manis banget, dan udah menghasilkan nih dari ekonominya teman-teman. Jadi saya udah menjual
hasil panen buah sawo, hasil jeruk Bali, dan juga pepaya ini teman-teman. Jadi seperti yang dikatakan oleh panelis tadi bahwa bermanfaat sekali untuk kita melakukan kegiatan positif di rumah aja. Jadi so simple gitu teman-teman, kita bisa menyalurkan hobi, menjaga lingkungan, mendapatkan benefitnya juga. Jadi asik sekali teman-teman. Karena konservasi itu luas, teman-teman ada di bidang apapun, entah itu pendidikan, ekonomi, sosial budaya, kita bisa bergerak bersama teman-teman, bersinergi bersama-sama. Dan sekali lagi di sini saya hanya ingin berbagi, bukan untuk menggurui, semoga kita saling memotivasi teman-teman untuk menjaga kesuksesan tujuan kita, mencapai kesuksesan tujuan kita. Dan saya harap kita juga dapat bersinergi bersama ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Metri. Penjelasannya banyak sekali, kegiatan yang dilakukan Kak Metri pun sangat-sangat banyak. Aku setuju banget sama Kak Metri tadi bilang konservasi itu luas, siapapun juga bisa melakukan konservasi ya. Aku juga pengen tahu nih Kak Metri, tadi kan ada nyebut soal duta genre. Duta genre itu apa sih? Supaya teman-teman yang lain juga tahu. Alright, jadi duta genre itu adalah duta generasi berencana. Kebetulan yang join hari ini ada 2 duta genre Provinsi Bali nih Kak, ada saya dan Dwi Chandra. Oh iya, si Iya. Dwi hadir ya sekarang, Kak Dwi? Hadir tadi saya lihat. Oh iya, Jadi kita ada berdua. Kita aktif menyuarakan tentang remaja nih kakak-kakak dan teman-teman. Aktif menyuarakan tentang bagaimana sih menjadi remaja yang berkualitas, dan untuk menikah itu bukanlah sebuah perlombaan. Kita harus tahu bahwa sebenarnya usia ideal untuk menikah itu untuk remaja 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Ini bukan sembarangan ya. Maksudnya kita harus mempersiapkan mental, psikis, ekonomi, dan lain sebagainya agar membentuk keluarga yang sejahtera tentunya Kak. Iya, setuju banget sih Kak Metri. Nah, tadi kan juga Kak Metri ada nyebut soal Trihita Karana ya. Ini juga penting banget buat kita semua tahu. Jadi Trihita Karana itu juga udah masuk di ranah internasional loh. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan itu penting banget. Jadi kita bisa aplikasikan nggak cuma di di agama aja ya Kak Metri ya. Tapi juga ketika kita membuat bisnis juga bisa, ketika kita juga melakukan turism Trihita Karana itu juga bisa banget gitu. Benar banget Kak Pet. Oh, iya. Nah, yuk kita sekarang udah masuk ke sesi tanya jawab. Udah ada satu pertanyaan nih dari Kak Ira dari Swiss Contact di Wakatobi. Katanya, salut sama teman-teman yang sejak remaja atau sekolah sudah sangat aware dengan isu of sustainability. Nah, mungkin panelis bisa share trik bagaimana cara untuk mengajak teman-teman seumuran lainnya untuk juga tertarik dengan isu sustainability. Aku pengen mulai dengan bertanya kepada Kak Ari deh. Kak Ari bisa bantu jawab. Nanti bisa ke yang lain juga bisa menanggapi. Terima kasih, Kak Ari. Oke, terima kasih, Patris. Pertanyaan yang menarik, Mbak. Tunggu sebentar ya, ada kucing di atas meja. Oke, jadi satu hal yang kita waktu itu dapatkan setelah kita keliling-keliling sekolah-sekolah di Bali, sebenarnya banyak sekolah itu mereka bilang murid-muridnya itu lebih tertarik tentang sesuatu yang berhubungan dengan wirausahawan, wira swasta ya. Membuat entrepreneurship bahasanya, entrepreneurship. Jadi benarnya gimana sih kita bisa menyambungkan isu sustainabilitas itu dengan entrepreneurship? Itu sebenarnya salah satu ide yang bisa kita bawa ke sekolah-sekolah, terutama untuk anak-anak remaja sekarang. Soalnya anak-anak remaja sekarang kan mereka pastinya concernnya dengan masa depan ya. Itu yang paling utamanya. Nah, yang missing link-nya itu, sesuatu yang belum kesambungnya itu cuman gimana masa depan yang mereka pikirkan itu juga berhubungan dengan masa depan dunia dan umat manusia secara kolektif. Makanya pelajaran tentang SDG itu salah satu kepentingannya itu. Tapi kalau kita mau membuat anak-anak ini tertarik at the first time, benernya kita bisa membawa isu kewirausahaan dulu, entrepreneurship. Apalagi tadi kan saya udah ngasih contoh tuh di sekarang kan apalagi dari Swiss Contact mungkin udah tahu sendiri ya ketertarikan turis itu banyak sekali tentang
mereka mau sustainable tourism sekarang, kayak pergi ke desa-desa, membeli produk-produk lokal. Nah, itu kan salah satu contoh kalau sebenarnya kita menyambungkan entrepreneurship dengan sustainability itu sebenarnya connect banget, nyambung banget. Dan dari salah satu surveinya Booking.com untuk travel 2020 yang sayangnya kelihatannya udah nggak relevan lagi karena corona, tapi ini masih insight yang bagus karena di survei itu menyebutkan kalau hampir 60-70% turis global itu sangat tertarik dengan apa yang namanya ekoturism, dengan yang namanya sustainable tourism, giving back to community. Itu semua kan juga berhubungan dengan sustainability, dan bagi anak muda, oh ternyata aku bisa membuat sebuah bisnis di masa depan yang selain pastinya ada marketnya, juga bisa membantu sesama, membantu lingkungan juga. Itu, terima kasih. Terima kasih jawabannya Kak Ari. Dari panelis yang lain ada yang mau menanggapi nggak? Boleh langsung aja. Mungkin dari... Ya, boleh-boleh. Silakan. Oke, thank you Kak. Jadi tadi yang udah dipaparkan sama Kak Ari, bener banget, aku setuju banget. Dan dari aku pribadi, menurut aku karena kita lagi ada di era 4.0 nih ya, dan kayaknya udah bakal jadi 5G juga ya, teknologi itu adalah hal yang sangat important, dan terutama untuk sosial media nih. Menurut aku, peran sosial media itu penting banget. Apapun kegiatan kita, asalkan itu positif, menurut saya layak kita sebarluaskan untuk memberikan pengaruh positif juga. Untuk istilahnya itu untuk mengajak teman-teman kita juga bergerak bersama-sama. Contohnya nih, kita membuat tagar nih yang benar-benar nyata banget nih kita lakukan. One pot, one tree, kan? One person, one tree, one pot kemarin. Jadi banyak yang mengupload foto dan video, kemudian kita membuat tagar rame-rame. Orang-orang kan jadi kayak, ih ada tren baru nih, nanam pohon nih, satu orang satu gitu. Ih keren, ayo ikut. Nah, hal itu pun kayak hal yang sederhana banget melalui sosial media kita, hal positif seperti itu kita bisa lakukan untuk attract teman-teman kita ikut kegiatan itu, teman-teman. Dan kita juga bisa menyuarakan melalui sosialisasi-sosialisasi nih. Nah, karena kita sekarang lagi offline gini, jadi kita bisa kembali lagi, balik lagi dan lagi ke social media untuk menyebarkan informasi itu. Nah, ketika offline, kita bisa memberikan pemaparan materi secara langsung tentang pentingnya SDG itu. Dan juga melalui minat bakat, seperti tadi, menari, kemudian ada seni sahab, kita bisa melakukan kegiatan positif seperti itu. Atau mungkin yang ada tertarik untuk belajar menari bersama saya dan membuat konten, wih, bisa. Seperti itu, Kak Pet. Wah, menarik sekali tuh. Teman-teman kalau ada yang pengen belajar bikin konten, bisa loh bareng-bareng kita bisa bantuin juga, bisa tanya di grup gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang lain juga bisa ikut bantu. Nah, tadi aku setuju sih sama Ari soal bilang apa ya, anak-anak muda zaman sekarang itu lebih tertarik dengan isu kewirausahaan. Kenapa ya? Karena kita pengen kerja dengan bebas kali ya, partly. Terus juga ada faktor kita pengen jadi bosnya diri sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, ini bakal ada kaitannya lagi nih buat mungkin webinar sesi selanjutnya yang udah di booking sama Pak Adi nih tentang leadership masa kini kayak gitu. Dari aku juga pengen dengar tanggapan dari Kak Sugi nih. Kalau dari Kak Sugi gimana? Kalau YCI kan juga sama, harus ngajakin teman-teman yang lain yang seumuran supaya tertarik dengan isu yang dibawakan oleh YCI. Silahkan Kak Sugi. Oke, terima kasih dari pertanyaan Ari Permana. Nah, jadi gimana sih cara kita mensemuran lainnya untuk tertarik dengan isu sustainability? Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Kak Ari dan Kak Metri. Nah, jadi saya rangkum di sini bahwa yang bisa kita lakukan yang pertama action, lalu kita promosikan apa yang kita lakukan.
Baik itu yang seperti yang dikatakan Kak Metri tadi, kita posting di media sosial, kita buat sosialisasi, kita jelaskan semua apa actionnya kita. Nah, lalu tentunya mereka jadi aware gitu. Wah, keren rasanya kegiatan ini. Nah, setelah mereka ada rasa tertarik, nah kita take it, kita grab mereka, kita rangkul mereka. Orang-orang memang memiliki keinginan dan tertarik dengan program tersebut. Nah, lalu kita rangkum mereka semua. Nah, baru kita diskusikan untuk nanti bagaimana cara kita agar bisa bergerak bersama mewujudkan tujuan tersebut. Nah, jadi bersama juga yang dilakukan oleh Konservasi Internasional Indonesia yang sudah sukses untuk merangkul kami para generasi muda untuk aware tentang yang namanya orang yang kurang aware di belakang saya nah jadi saya lebih ke kesehatan, lalu dikasih tentang tentang ya, saya tertarik dengan belajar hal yang baru dan saya diberikan kesempatan untuk ikut bergabung dalam Youth Conservation Initiative. Terima kasih Kak Sugi atas jawabannya. Aku juga pengen dengar nih dari Kak Dinda. Kalau di sekolah gimana sih caranya bikin teman-teman yang lain itu ngerti atau aware soal sustainability kayak gitu? Silakan Kak Dinda. Nah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau menanggapi. Benar banget kata Kak Aris, Kak Sugi, dan Kak Fitri. Udah benar-benar menyangkup semuanya banget. Yang pertama tuh kalau misalnya di sekolah, misalnya yang bukan saat pandemi sekarang, kita tuh pasti memberitahu secara langsung. Misalnya kayak ada sosialisasi, macam sosialisasi atau saat berkumpul kita bisa menjelaskan gimana cara untuk mengetahui tentang isu sustainability itu. Nah, kalau di saat pandemi sekarang, ya pertama kita bisa lakuin dengan cara lewat sosial media, benar banget. Karena anak muda zaman sekarang pastinya mempunyai sosial media itu, pastinya. Walaupun, nah di sana kita bisa memanfaatkan untuk berbagi informasi dan menarik ketertarikan para remaja ini. Dari contohnya, kita bisa melakukan seminar online dan kita juga bisa mengikuti, ya kita bisa seperti menanam pohon itu kita jadiin tren karena pasti banyak banget anak muda sekarang yang ngikutin tren yang lagi booming banget gitu. Terus kita setelah itu kita bisa bilang ataupun mempromosikan kepada teman-teman terdekat kita. Nah, kita bilang ke teman-teman terdekat kita dan pastinya teman-teman terdekat kita akan memberitahu orang lain. Jadi semakin bisa meluas, itu menurut pendapatnya Dinda sih, Kak. Oke, thank you Dinda jawabannya dan teman-teman panelis yang lain. Nah, kemudian dari Guswin ada pertanyaan nih. Menurut Kakak Panes, karena waktunya agak terbatas, jadi langsung saya alokasikan aja ya ke panelis-panelisnya satu-satu. Nah, dari Guswin ini, menurut Kakak Panelis, apa sih isu sustainability yang lagi happening di Bali? Dan gimana sih bangkitin awareness anak muda lainnya? Yang soal bangkitin awareness anak muda lainnya, tadi udah dijawab sama teman-teman panelis yang lain itu, kita sharing di sosial media masing-masing gitu. Itu cara simpelnya. Kalau cara nggak simpelnya, kalau dari kita ya salah satunya bisa bikin acara kayak gini nih, Guswin. Gitu. Jadi kita bisa undang teman-teman yang lain untuk berbicara, berdiskusi. Jadi kita nggak cuman ngasih tahu aja satu arah, tapi juga kita mendengarkan dua arah. Menurut mereka tuh kayak gimana? Malah kalau kita mendengarkan dua arah malah lebih masuk kalau misalnya ngasih tahu dibandingkan dengan cuma ngasih tahu gitu aja. Aku pengen tanya ke Kak Ari. Kak Ari, apa sih isu sustainability yang lagi happening di Bali? Silakan Kak Ari dijawab. Biasanya pasti berhubungan sama sampah plastik misalnya. Tapi yang kemarin ini lagi booming itu
Itu sesuatu yang sebenarnya diangkat sama Youth Conservation Initiative nih tentang air, karena di Bali kan lagi defisit air nih, dan di beberapa daerah di Denpasar bahkan udah kerasa banget kan air sering mati gitu. Mungkin ada ada isu-isu lain yang dirasain sama teman-teman panelis lain? Boleh, silakan kalau ada yang mau menanggapi. Kalau tidak, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Oke, silakan. Jadi sama seperti yang dikatakan oleh Kak Ari tadi. Nah, jadi apa namanya? Isu yang lagi happening di Bali saat ini yaitu kalau dari kami sendiri yang kami rasakan yaitu yang pertama yaitu yang namanya krisis air, yaitu yang di daerah-daerah apa namanya Denpasar, Badung dan lain sekitarnya itu sebenarnya udah mau apa namanya akan mengalami krisis air karena data statistik menunjukkan bahwa kita di Bali ini sudah mengalami yang namanya air. Nah, kita sudah mengalami yang namanya defisit air dan walaupun defisit airnya itu mungkin berbanding tipis, artinya defisit di sini artinya kebutuhan akan air itu lebih besar daripada apa namanya supply air. Nah, jadi supply airnya itu lebih kecil daripada kebutuhan dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, jadi kalau di Bali, menurut data, itu hanya segelintir daerah saja yang mengalami surplus. Surplus dalam artian kelebihan air. Sekitarnya itu mengalami yang namanya defisit. Dan di daerah pesisir, di daerah yang sekitaran pantai, di Bali itu sudah ada yang mengalami yang namanya intrusi air laut. Intrusi air laut itu adalah suatu kejadian di mana air laut itu masuk ke apa namanya air bawah tanah. Jadi karena airnya terus diambil, nah itu kan jadi kosong. Nah, kekosongannya inilah diisi oleh air laut. Jadi kalau misalnya kalian bayangin gitu loh, misalnya kalian buka keran itu, keran kalian itu akan menjadi air asin. Nah, itu yang jadi apa namanya isu happening untuk kami. Dan yang kedua yaitu tentang climate change. Nah, jadi selain yang terjadi di Bali, nah kami juga aware dengan yang ada di dunia, yaitu tentang climate change. Nah, kita sudah merasakannya semua di sini. Jadi kayak hujan yang seharusnya di bulan ini sampai ini, tapi malahan berubah gitu. Jadinya apa namanya climate change ini memang benar-benar the big issue-nya kita gitu. The big issue-nya kita itu climate change. Dan banyak orang dari kita itu sudah care dengan namanya climate change, itu dengan cara gerakan-gerakan yang simpel, yaitu mulai dari sampah plastik juga, yaitu menggunakan tote bag, menggunakan tumbler, dan apa namanya melakukan gerakan-gerakan yang memang bisa mengedukasi masyarakat itu bahwa ini memang kelihatannya baik-baik, kelihatannya memang baik-baik aja, tapi sebenarnya nggak baik-baik aja, gitu loh. Jadi itulah kedua isu yang menurut kami itu happening, yang memang sudah terjadi. Oke, terima kasih Kak Sugi. Yuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sama-sama. Iya, dari Dwi Chandra. Halo teman-teman panelis, keren banget presentasinya. Anyway, saya mau tanya sama Kak Metri, gimana sih caranya kita tetap aware sama budaya Bali atau budaya tradisional di tengah banyaknya budaya-budaya luar yang sedang happening? Silakan Kak Metri dijawab. Oke, thank you Kak Dwi. Pertanyaannya keren banget ya. Dan ini juga selalu menjadi pertanyaan bersama buat kita, gimana sih caranya untuk meningkatkan awareness kita. Dan dari aku pribadi, tentunya segala sesuatu itu harus bersumber dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menumbuhkan budaya mencintai budaya kita sendiri. Nah, yang pertama mungkin dari ranah sekolah ya, itu adalah dengan mengadakan pendidikan multikultural. Seperti yang sudah dicanangkan oleh Gubernur Bali terkait dengan Pergub Provinsi Bali, kalau nggak salah itu nomor 20 tahun 2013, tentang penggunaan bahasa Bali sebagai muatan lokal. Menurut aku ini bisa digunakan untuk mendorong anak-anak muda kita, generasi-generasi kita untuk mencintai budaya lokal, yaitu bahasa Bali itu sendiri. Jadi kita bisa meningkatkan kepedulian kita terhadap
kesenian-kesenian lokal. Seni itu ada luas, baik dari segi bahasanya, dari tradisi kita tentang Bali, bisa kita tanamkan melalui pendidikan multikultural ini. Selain itu, kita juga harus memberdayakan sumber daya manusia kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kebudayaan, baik dari penampilan seni, kegiatan-kegiatan seni. Kan banyak sekali nih ada kemampuan ability kita, baik di seni suara, lukis, dan lain sebagainya. Kita bisa mencampurkan dengan kesenian-kesenian lukis Bali, lagu-lagu Bali untuk adik-adik kita yang sedang belajar, untuk teman-teman kita yang sedang belajar. Dimasukkan saja seni-seni itu ke dalam kegiatan-kegiatan yang mereka sukai. Dari sana pun akan timbul kecintaan terhadap seni itu sendiri. Dan kita juga harus berkolaborasi nyata tentunya dengan teknologi, dengan orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi untuk meningkatkan awareness di zaman sekarang, teknologi mempunyai peran yang sangat penting. Teknologi bisa dijadikan sebagai media untuk mempengaruhi siapapun penerima informasi itu. Jadi kita harus, ini tidak bisa dilakukan secara sendiri kalau ingin mempengaruhi masyarakat yang luas. Kita harus mempunyai kekuatan yang kokoh pastinya ya, untuk mempengaruhi orang lain seperti itu. Jadi kita harus gencar-gencarnya memberikan informasi, memberikan pengaruh, memberikan sinergi, memberikan pendidikan multikultural untuk meningkatkan awareness itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Metri, aku setuju banget kita harus menumbuhkan rasa cinta dengan budayanya kita sendiri ya. Jadi bisa dilibatkan lebih ke setiap anak-anak yang ada di sekolah, ada bahasa Balinya, ada hari yang ada bahasa Balinya, ada juga hari yang pakai pakaian Bali juga ya Kak Metri ya. Terus betul banget. Ya. Terus yang terakhir juga kita harus bersahabat dengan teknologi. Jadi teknologi itu bukan musuh budaya, tapi justru dengan teknologi bisa menguatkan budayanya kita loh, gitu. Thank you ya Kak Dwi dan Kak Metri atas jawabannya, bagus banget nih pertanyaannya. Kemudian, thank you. Ya, kemudian ada dari Eka Natasha dari SMK 2 Denpasar. Dari artikel yang pernah saya baca bahwa ada beberapa indikator SDG yang bukan saja tidak tercapai, malah mundur dibandingkan sebelumnya. Selain sumber daya yang belum dioptimalkan, hambatan politik juga kerap menjadi tantangan dalam mencapai SDG. Menurut kakak-kakak panelis, bagaimana cara kita menyatukan segala elemen pendukung dalam pencapaian SDG? Pertanyaannya sangat-sangat dalam. Aku pengen mulai dari Kak Ari deh. Nanti kita bisa ke panelis yang lain untuk menanggapi. Terima kasih Kak Ari, silahkan. Wah, ini pertanyaannya aku banget ini, karena ini sesuatu yang aku sering banget ngomongin, bahkan sama Patricia, gitu, kita sering diskusi, kenapa sih. Tapi benar banget, emang sebenarnya banyak indikatornya SDG itu malah makin mundur ya, bukannya makin mendekati goal. Dan itu benar banget kalau rata-rata justru yang menghambat SDG bisa tercapai itu banyak itu berhubungan dengan hambatan politik. Ada aja pasti kepentingan-kepentingan politik yang menghalangi orang-orang dengan niat yang baik dan tulus. Tapi pasti ada kepentingan-kepentingan yang menghalangi hal-hal ini. Nah, jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara kita menyatukan segala elemen pendukung dalam pencapaian SDG. Sebenarnya kalau mau jawaban jujur, ini bakal sulit banget karena kalau aku pribadi, menurutku ini adalah sesuatu yang lumayan lintas generasi. Artinya generasi sekarang, generasi orang-orang yang ada di puncak kekuatan sekarang, belum tentu bisa tadi kan aku sempat ngomong tentang merubah kebiasaan itu sulit ya. Dan ini juga termasuk merubah kebiasaan bagaimana cara pandang mereka terhadap SDG sendiri. Dan menurutku kenapa SDG itu penting di kalangan anak muda, karena kita yang nanti bakal menggantikan generasi-generasi sebelumnya kita ini. Generasi kita lah yang, kalau di generasi kita sudah sangat aware dengan masalah-masalah SDG, kayaknya nggak bakal, mungkin SDG sampai 2030 ya, habis 2030 pasti ada penerusnya, entah namanya apapun itu, development goal sesuatu, tetapi di era itu adalah kita yang sudah memegang kekuatan-kekuatan politik, kita yang memegang posisi-posisi tinggi mungkin. Gimana generasi baru ini nanti, yang sudah aware dengan masalah-masalah yang ada itu bisa membuat perubahan dan
hopefully kekuatan politik itu tidak disalahgunakan. Tapi ya dari aku pribadi ini benar-benar sesuatu yang bakal lintas generasi. Terima kasih. Terima kasih Kak Ari. Dari panelis lain ada yang mau menanggapi? Silahkan ya, boleh banget. Kalau tidak ada yang menanggapi, kita bisa move on ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, baik. Mohon izin untuk menanggapi. Nah, Silahkan. jadi, oke. Nah, jadi kami juga di YCI juga hampir mengalami hal yang sama. Nah, tapi kami tentunya melakukan yang namanya antisipasi. Nah, jadi berarti bagaimana sih cara kita menyatukan segala elemen pendukung dalam pencapaian SDGs? Nah, jadi kita di YCI itu apa namanya? Nah, yang pertama itu ada komponen dari pemerintah. Nah, komponen dari pemerintah, lalu yang kedua itu institusi pendidikan, yang itu kaum muda, yang keempat itu pihak swasta, dan yang kelima itu media. Nah, jadi semuanya ini kita rangkul untuk mencapai tujuannya ini. Nah, jadi kayak pemerintah. Nah, pemerintah kemarin kita dari YCI itu udah pernah meeting bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga yang dari Denpasar. Nah, kami kemarin meeting bersama dengan para instansi terkait dengan para dinas-dinas yang ada di sana. Nah, lalu kita juga berinteraksi dengan institusi pendidikan, yaitu yang saat ini aktif di YCI itu ada di SMK Negeri 2 Denpasar, SMK Negeri 3 Denpasar, SMK Pariwisata Harapan, SMA Negeri 1 Mengwi, dan yang kemarin juga ada dari Universitas Udayana. Nah, lalu unsur yang ketiga itu dari kaum muda. Nah, dari kaum muda ini kita langsung grab mereka, itu kita grab mereka baik itu siswa, mahasiswa, profesional muda, atau anggota komunitas dari kaum muda. Nah, itu seperti yang saya jelaskan dari kegiatan-kegiatan kami yang lalu. Nah, itu kami menggrab anak-anak muda untuk aware. Nah, lalu yang keempat itu ada pihak swasta. Nah, jadi pihak swasta yang kemarin kita juga melakukan yang namanya koordinasi. Nah, jadi pihak swasta yang kami ajak kemarin itu ada dari Nissan, ada Wyndham Hotel Group, ada Wyndham Hotel Group, Ramada by Wyndham, Sunset Kuta. Nah, kemarin kita yang budaya air hujan itu kita lakukan di hotel. Kita lakukan di Hotel Ramada Sunset Kuta. Nah, jadi ada juga Wyndham Garden, Wyndham Dreamland, Pecatu, dan Jiva Kelungkung juga kami ajak bermitra. Nah, lalu ada juga komponen terakhir yang tidak kalah pentingnya itu media. Nah, jadi media agar semua orang itu aware dengan ini, agar apa yang kita sampaikan itu bisa diketahui oleh orang, itu kami bekerjasama dengan Pro 2 RRI, Radio Republik Indonesia, dan setiap Selasa jam 5 sore kita dari YCI siaran. Kita siaran di Pro 2 RRI Denpasar, itu kita berbagi sharing-sharing dengan para sobat kreatif yang ada di sana. Lalu semua komponennya ini kita rangkul bersama untuk meraih tujuan ini, agar tujuan kita ini bisa kita gapai bersama gitu. Jadi bukan hanya dari YCI aja, tapi dari semua kelima komponen tersebut itu dapat berperan. Nah, jadi seperti itu. Oke, terima kasih tanggapannya Kak Sugi. Nah, kalau boleh aku rangkum nih dari pertanyaan dan jawabannya. Kak Natasha kan bertanya gimana sih caranya menyatukan segala elemen pendukung dalam pencapaian SDG. Jawabannya dari kedua panelis ini, salah satu caranya adalah kita harus menyebarkan kalau SDG ini penting, apa itu SDG, terus apa sih itu sustainability, apa sih itu gimana sih caranya kita tuh bisa lebih berdamai dengan lingkungan kita kayak gitu. Kayak gitu sih
jawabannya buat Kak Natasha. Terima kasih ya pertanyaan dan jawabannya. Nah, berikutnya dari Anastasia Dian. Halo Kak Dian, saya dari Undiksa. Salut sama panelis yang udah wow banget. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih caranya untuk mampu membagi waktu untuk lingkungan, terutama kaum rebahan yang tengah booming pada saat ini. Karena banyak nih para remaja yang malas untuk melakukan kegiatan dan lebih memilih untuk sibuk dengan sosial medianya. Bener ya, Anastasia Dian. Aku pengen langsung aja ke Kak Dinda. Kak Dinda nih, kayaknya cocok nih buat ngejawab. Gimana Kak Dinda? Jawaban dari pertanyaan Anastasia Dian. Nah, benar bagus banget nih pertanyaannya. Makasih buat pertanyaannya Kak Anastasia Diani. Nah, benar banget karena kaum remaja sekarang juga kan udah ketergantungan dengan gadget juga. Jadi benar-benar udah dikit yang peduli dengan lingkungannya. Nah, pertama, menurut Dinda, yang kita bisa lakuin itu pasti ada misalnya kayak teman-teman juga yang ngajakin buat peduli dengan lingkungan. Dan pasti kita ada niat itu loh untuk melakukan kegiatan tersebut. Contohnya yang dari kita bisa tuh lihat tuh gotong royong dengan tetangga, pasti ada aja yang kayak lakuin itu tuh loh. Itu udah bagian kecil dari peduli lingkungan. Terus kita bisa lihat di media sosial juga. Kita bisa terpacu dari media sosial tersebut karena kita banyak sekarang di media sosial tentang one pot itu one person one tree. Walaupun kita tidak bisa menanam pohon, tapi kita harus peduli dengan lingkungan. Nah, dari media sosial itu kita bisa seharusnya lebih tertarik gitu. Terus karena kaum rebahan juga harus tahu, karena kalau misalnya kita rebahan terlalu lama juga akan menimbulkan penyakit kan. Nah, setahu Dinda kayak gitu, jadi kita bisa mengajak, kan kalau kita sudah tertarik, kita bisa mengajak keluarga kita untuk peduli dengan lingkungan juga. Jadi itu sih menurut Dinda, Kak. Thank you Dinda atas jawabannya. Berarti salah satunya yang sebenarnya jadi challenge juga ya. Gimana caranya kita bisa ngajak teman-teman kaum rebahan ini yang lagi males-malesan, liatin sosmed tiap hari, buat bisa ikutan sama kegiatannya kita. Karena mereka rebahan sambil ngeliatin sosmed ya, salah satunya dari sosmed itu sendiri ya, bener ya? Ya, benar kan. Oke, thank you ya jawabannya dari Kak Dinda dan Boleh ditambahin boleh nggak, Ari. Patris? Habis itu kita langsung tutup. Oke. Oke, terima kasih Ari. Oke. Tambahan nih, tadi jawabannya Dinda bagus banget, tapi juga ketika kita mengajak teman-teman, keluarga, dan yang lain, sesuatu yang kita di PI waktu itu pelajarin dengan gerakan One Pot ini, sebenarnya One Pot ini lahirnya itu gara-gara Patricia waktu itu lagi kurang kerjaan. Dia kepingin ngelakuin sesuatu. Makasih Ari, sudah dibilang. Iya, dia waktu itu mendapatkan ide entah dari mana gitu untuk yuk bikin kompos sendiri di rumah. Dia bawa ember. Habis itu semua sampah makanan, sampah organik yang kita bikin di rumah itu dia kumpulin di sana. Habis itu dia tutup pakai tanah dan foil lah jadi kompos. Jadi kompos yang lama-lama tumbuh sendiri. Ada tanaman cabai, apa tuh kan ada biji cabai juga di dalamnya. Yang kita benar-benar random gitu, apapun yang tumbuh dari sisa makanannya kita. Nah, dari situ waktu itu ide One Pot mulai tercipta. Tapi satu hal yang kita dapatkan adalah ketika kita mulai ngajak tetangga-tetangga kita buat yuk kumpulin kompos, ternyata salah satu benefit yang terlihat tuh bukan sesuatu yang berhubungan dengan menanam pohon. Benefit yang terlihat adalah tiba-tiba sampah plastik sudah terpisah sendiri dari sampah organik buat tetangga-tetangga kita. Kaget. Ya, kan kayak padahal kita ngajaknya ngumpulin kompos, tapi ternyata benefitnya malah berhubungan dengan sampah plastik. Kan itu sesuatu yang benar-benar wow, berbeda banget. Tapi dari situ kita belajar, oh ternyata kalau kita mau mengajak lingkungan kita untuk membuat sesuatu, misalnya kita mau membuat mereka memilah plastik,
Kalau kita datang ke mereka dan bilang, pilah dong plastikmu, sometime or most of the time, itu nggak bakal, mereka pasti kayak, ih apa sih? Tapi yang Patrice lakukan, yang kita lakukan waktu itu, kita mencoba membawa sesuatu yang lebih fun. Yuk kumpulin kompos, terus kita lihat tumbuhnya apa dari sana. Nah, ternyata efeknya buat sampah plastik juga bagus banget, karena jadi kepisah otomatis dari sampah organik. Kalau sampah plastiknya udah nggak digabungin sampah organik, kan namanya sampah plastik jadi nggak jorok ya. Biasanya yang kita malas misahin sampah organik dan plastik itu pasti berhubungan sama, sampah plastiknya kok udah penuh dengan kotoran-kotoran, cairan-cairan bekas makanan. Nah, itu kan itu yang bikin malas gitu. Itu aja sih dari aku. Kasih. Ayo Patrice, jangan main kucing. Kucingnya mengganggu. Terima kasih Ari sudah menjelaskan apa yang kita lakukan asal muasal dari One Pot ini. Sekarang kita mau lanjut nih ke sesi yang berikutnya. Kita pengen ngobrolin aksi nyata gerakan One Pot. Apa aja dan siapa aja yang sudah akan melakukan sesuatu. Nah, yang pertama ada dari IGD Adrian Mahaputra dari SMK 3 Denpasar. Silakan Kak Adrian untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan di SMK 3. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore kakak semua. Perkenalkan, nama saya IGD Adrian Mahaputra. Di sini saya sebagai perwakilan dari SMK Negeri 3 Denpasar. Nah, jadi di sini kami siswa-siswi SMK Negeri 3 Denpasar, khususnya pengurus OSIS itu akan melaksanakan program One Pot atau One Person One Tree yang akan mengajak seluruh warga sekolah SMK Negeri 3 Denpasar ini. Yang pertama itu kita mulai dari pengurus OSIS terlebih dahulu. Setelah itu kami mengajak pihak guru-guru, pihak wakil kepala sekolah, pihak kepala sekolah, dan siswa-siswa yang lainnya. Ini sangat mendapat apresiasi yang bagus sekali dari pihak Bapak Kepala Sekolah. Beliau sangat mendukung sekali kegiatan ini. Nah, untuk selanjutnya kami akan mengajak calon siswa baru untuk melaksanakan program One Person One Tree ini guna mewujudkan SDG poin ke-15, yaitu tentang ekosistem daratan, dan juga sesuai dengan pasal 33 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang lainnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, di dalam program ini kami memberikan tugas calon siswa baru untuk membuat satu video yang akan di-post atau di-expose di Instagram atau sosial media mereka masing-masing. Nantinya di dalam video tersebut akan berisi tanaman apa yang mereka tanam di rumah dan apa manfaat tanaman tersebut bagi mereka. Tentunya ini akan sangat menarik sekali dan akan dikenal oleh masyarakat luas dan juga akan memotivasi generasi-generasi muda yang lainnya untuk mengikuti program kami ini dari SMK Negeri 3 Denpasar. Dalam program ini selain bermanfaat bagi alam, ini juga bermanfaat bagi kita sebagai umat manusia loh. Tentunya di dalam atau setelah kita menanam tanaman tersebut di rumah akan mendapatkan hasil panen yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Dan juga selain program One Person One Tree ini, kami di SMK Negeri 3 Denpasar juga ingin mewujudkan atau akan mewujudkan SDG poin ke-12, yaitu tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang salah satunya sudah kami laksanakan, yaitu membuat produk-produk bermanfaat yang bisa dijual, seperti pembuatan masker oleh jurusan busana kami, dan pembuatan sandal dari daun kering oleh Star Wars Student Company SMK Negeri 3 Denpasar. Ini tentunya sangat dapat menambah pundi-pundi uang atau bekal kita selama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi buat teman-teman atau kakak-kakak semua yang merasa bosan di rumah, ayo ikuti cara-cara kami mengisi waktu luang kami dengan memulai bisnis untuk mencapai visi yang smart, solidaritas, moral aktif, revitalisasi, dan tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih Kak Adria, penjelasan dan pemaparannya sangat-sangat jelas yang akan dilakukan di SMK 3 Denpasar. Nah,
aku apa ya? Kayaknya nggak cuma SMKN Denpasar 3 Denpasar aja deh yang bisa ngakuin. Kayak semua sekolah yang hadir di sini nih perwakilannya maukah itu dari murid atau dari guru, kita semua bisa ngelakuin ini untuk semuanya, untuk semua sekolah kayak gitu. Kalau di setiap sekolah kira-kira ada 1000 apa ya? 1000 murid aja. Bayangin tuh bisa kalau ada 1000 sekolah udah berapa, udah sejuta pohonnya yang bisa ditanam kayak gitu. Terima kasih ya Kak Adrian atas penjelasannya. Berikutnya kita ada dari SMAN 1 Mengwi. Silahkan Niloh Putu Vina Juni Astuti. Baik, selamat sore teman-teman sekalian yang sudah hadir di webinar ini. Saya Luputu Vina Junia Stuti, perwakilan dari SMA Negeri 1 Mengwi. Nah, di sini saya mau menjelaskan dan juga share sedikit ya tentang gerakan One Pot kami di SMA Negeri 1 Mengwi. Nah, kemarin sejak pertama kita bergabung di Komunitri, kita tentunya untuk menggerakkan One Pot di sekolah kami, kita tentunya berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah kami. Dan kepala sekolah kami itu mengapresiasi sekali gerakan One Pot ini. Yang pertama, kepala sekolah kami menyetujui untuk seluruh siswa yang sedang belajar di rumah di masa pandemi sekarang ini membuat dan membibit tanaman di rumah. Jadi, kepala sekolah kami ini berencana untuk gerakan One Pot ini bisa dimulai dari siswa-siswa untuk membibit dan menanam di rumah. Ini tujuannya tujuannya itu ada 2. Yang pertama itu untuk menambah kreativitas dan kegiatan siswa ketika di rumah, agar siswanya itu memiliki sejenis kreativitas dan juga kegiatan positif di rumah, dan itu juga menunjang agar siswa-siswanya nggak keluar rumah di masa pandemi ini. Dan yang kedua, ini itu juga akan dijadikan sebagai media pembelajaran kami di SMA, tepatnya di bidang biologi, karena di sini pembibitannya terutama yang dalam bentuk buah ya, kita itu melakukan pembibitan dengan cara cangkok. Nah, di sini contohnya itu ada jeruk, ada jambu, ada mangga. Nah, ini juga salah satu bisa menjadi media pembelajaran kami. Gimana sih cara tumbuhan itu tumbuh, kemudian gimana sih konsep pencangkokan yang kita pelajari di SMA itu kita terapkan dan praktekkan sekarang gitu. Kemudian selain untuk mengapresiasi siswa membuat dan membibit di rumah, kita juga ketika bibitnya itu udah besar dan udah tumbuh, nah kita itu langsung tanam bibitnya itu di dalam pot. Jadi ini itu bertujuan untuk memanfaatkan keterbatasan lahan kita, karena di sekolah kami itu lahannya itu nggak terlalu luas, jadi kita itu memanfaatkan media tanam yang minim, tapi kita juga mendapatkan hasil dari keterbatasan lahan kita dengan menanamnya di dalam pot. Kemudian kita juga berpikir untuk menanam dalam pot itu agar kita juga mudah untuk merawatnya, dan juga kita mudah memindahkan tanaman yang sudah kita tanam itu bisa mau ditaruh di mana aja, kita bisa memindahkannya dengan cepat. Ini juga bisa disebut dengan program buah dalam pot, kayak gitulah. Kemudian di sekolah kami, di SMA Negeri 1 Mengwi, sebelum pandemi itu ada hidroponik, tapi karena di masa pandemi ini nggak ada yang ke sekolah, jadi hidroponik kami itu kayak nggak ada yang ngurus. Jadi sekarang kita juga mau kayak membangkitkan kembali hidroponik kami, kayak menggunakannya lagi. Kami mau nanam-nanam sayuran, karena buah-buahan dah kami tanam dalam pot. Sekarang kami di hidroponik fokuskan ke sayur-sayuran seperti menanam sawi, seledri, bayam, dan juga kangkung sejenisnya lah. Kemudian di sini kami juga di sistem hidroponik kami ini kita memanfaatkan air hujan yang sudah kita tampung di sekolah kami, karena di SMA Negeri 1 Mengwi ada juga yang tergabung dalam Youth Conservation Initiative. Jadi kami sudah menampung air hujan dan itu akan kami gunakan di hidroponik kami. Kemudian
Selain itu, kepala sekolah kami juga mengapresiasi dengan cara bekerja sama dengan ekstra-ekstra kulikuler yang ada di SMA Negeri 1 Mengui. Seperti ada Sispala dan juga robotik. Ekstra Sispala ini kita ajak bekerja sama karena Sispala itu adalah sebuah ekstrakurikuler yang bergerak di bidang lingkungan. Jadi kita mau mengajak Sispala bareng-bareng bergerak untuk menggarap hidroponik ini. Selain itu juga ada ekstra robotik yang akan kami ajak kerjasama untuk membuat alat penyiram otomatis. Baik, itu saja yang bisa saya share tentang kegiatan OnePod di SMA Negeri 1 Mengui. Terima kasih. Terima kasih, Vina. Waduh, sudah ada 2 sekolah loh yang keren-keren untuk melakukan aktivitas OnePod. Teman-teman lain yang di sini boleh banget kalau misalnya mau mengaplikasikan juga di sekolahnya masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut ke apa aja sih yang udah kita dengerin hari ini, webinar highlight-nya apa aja. Yang pertama dari Dinda, dari SMK N3 Denpasar. Ada 2 hal penting yang Dinda tadi sampaikan. Aksi nyata anak muda mulai dari diri sendiri dan sekolah. Dari diri sendiri bisa menanam di rumah masing-masing, sedangkan kalau di sekolah juga ada kegiatan dia di SMK 3 namanya Tanimas. Di Tanimas itu kegiatannya macam-macam, termasuk ada hidroponik dan aquaponik. Kemudian yang kedua, di SMK 3 juga ada rencana OnePod, melakukan OnePod untuk anak-anak siswa yang baru, seperti yang sudah disampaikan sama Adrian. Nah, dari kedua hal ini, ada 3 SDG yang otomatis tercapai. Yang pertama, Zero Hunger, karena masing-masing rumah sudah menerapkan, sudah menanam di rumahnya masing-masing. Otomatis, semua orang bisa mendapatkan makanan dengan mudah, kayak gitu. Terus yang kedua ada responsible consumption and production. Otomatis kalau kita punya tanaman sendiri, kita pun juga mengurangi jejak karbonnya kita sendiri. Karena tinggal nyabut aja di taman sendiri gitu, jadi nggak perlu transport yang jauh. Kemudian yang terakhir ada climate action. Dengan kita menanam pohon, kita juga akan menghasilkan oksigen lebih banyak pula, seperti itu. Kemudian dari Luhmetri Sulistia Sudeni, dari Undiksa Singaraja, ada 2 hal juga poinnya. Yang pertama adalah pelestarian budaya. Nah, Luhmetri Sulistia ini sangat-sangat aktif di bidang seni dan budaya. Dia sampai ikut-ikut sebagai duta, sebagai pageant untuk melestarikan budaya di Singaraja ini. Kemudian yang terakhir ada aktif di komunitas. Banyak banget yang udah dilakuin sama Metri, mulai dari menanam pohon bakau, sampai nyumbang buat teman-teman yang membutuhkan, sampai bahkan bikin organisasi sendiri sama teman-teman lain di Undiksa. Organisasinya itu bertujuan untuk memberikan quality education. Nah, otomatis ada 4 poin nih yang tercapai dari yang dilakukan oleh Metri. No poverty, zero hunger, quality education, dan life below water. Kemudian ada Ibu Sugiantara dari Youth Conservation Initiative. Dengan tema besar YCI tahun ini air, otomatis SDG yang tercapai adalah clean water and sanitation. Kemudian langsung juga ada climate action. Terus di si Sugi ini dan teman-teman dari SMA 1 Mengui juga sudah punya rencana untuk menerapkan OnePod. Nah, dengan OnePod ini pun, OnePod juga merupakan bentuk dari climate action. Kemudian yang terakhir ada Kak Ari dari Precious Island. Ada 2 poin penting. Yang pertama, pentingnya menginisiasi gerakan anak muda. Dan yang kedua, kolaborasi strategis untuk mencapai SDG. SDG yang tercapai pun otomatis ada 2 hal, yaitu quality education dan partnership for the goals. Kak Ari, ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Terima kasih. Aku bantu menyimpulkan ya. Jadi dari webinar ini sebenarnya dari teman-teman panelis sudah hebat-hebat semua. Dan ada yang misalnya kayak Sugi yang sudah aktif banget di YCI di umur segitu, udah punya organisasi anak muda hebat banget. Ada Metri yang wow, dia udah aktif di mana-mana. Ada Dinda yang sangat concern dengan masalah-masalah remaja yang kurang peduli. Nah, tapi ada satu tema besar yang sebenarnya di webinar ini sama terus, yaitu bagaimana sih biar anak muda mau bergerak bersama-sama.
Tadi ada yang nanya tentang efek sosial media, tadi kita juga sempat berdiskusi ini itu ya, contohnya Kak Metri tadi itu juga aktif. Nah, kan kita di Precious Island kita sudah bikin komunitas yang namanya Community, itu sebenarnya kita ciptakan memang untuk mengumpulkan semua anak-anak muda, dan juga yang non-anak muda juga boleh masuk. Sebenarnya tujuan utamanya supaya semua orang, baik yang misalnya Kak Metri yang sudah aktif ya di mana-mana, ada yang mungkin yang baru mau tahu gimana sih caranya biar aku bisa berkontribusi juga. Mereka semua yang punya ide-ide gila, itu penting untuk dimasukkan ke dalam satu wadah. Jadi kalau bisa Kak Paters mungkin habis ini juga bisa promosi sedikit tentang Community, gimana sih cara gabungnya. Oke, itu dari aku sih, bantu nyimpulin aja, makasih. Thank you Kak Ari kesimpulannya. Nah, kalau dari aku, caranya gabung gampang banget. Kan teman-teman udah pada ada di grup kan, tinggal bilang aja apa kolaborasi yang mau dilakukan teman-teman, misalnya di sekolah atau instansinya masing-masing kayak gitu. Jadi kita langsung bisa diskusi, mungkin kita bisa arrange meeting. Jadi gampang deh pokoknya kalau misalnya mau gabung di movementnya kita, one person, one tree, atau one pot ini. Kayak gitu sih, Kak Ari. Nah, aku mumpung kita masih ada beberapa teman yang di sini, kita masih ada loh webinar yang selanjutnya. Webinar yang selanjutnya ini akan dibawakan oleh Mbak Ari. Mbak Ari ini seorang dokter, seorang ahli kesehatan masyarakat yang ada di Bali tentunya. Nah, si Mbak Ari ini bakal cerita nanti, bakal ngobrol sama kita, sama teman-teman juga, SDG, aspek kesehatan dan kesejahteraan. Plus, ada sesi tanya-jawab dengan ahli kesehatan masyarakat. Ada sesi tanya-jawab tentang, apa ya, tentang COVID. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen tanya atau komentar gitu, tentang COVID itu bisa banget, nanti bakal dibahas juga di webinarnya ini. Nah, webinarnya juga free, dan tanggalnya tanggal 19. Tanggal 19 itu sekitar lagi 12 hari dari sekarang. Registrasinya juga nanti bisa aku share di grup buat teman-teman yang pengen ikutan gitu. Oh ya, terus nah dari kami segitu saja. Mungkin ada yang Kak Ari mau tambahkan lagi? Terima kasih. Aku cuma pengen ngajak sih teman-teman, yuk kita nanam bareng-bareng di rumah masing-masing. Karena apa ya? Karena mudah sih sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman malas beli bibit, kita juga bisa tukeran karena kita juga bisa barter di community kayak gitu. Nah, buat menutup cerita webinar kita hari ini, ada video keren yang wajib kita tonton bersama. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti webinar hari ini. Teman-teman yang dari jauh, dari dekat semuanya.
proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.